Episode 9, Perubahan Penampilan. Raka berhenti tepat di depan rumah Norin yang memiliki pagar sebatas perut orang dewasa itu. Norin akhirnya turun dari atas motor sport Raka yang lumayan tinggi di bagian belakang dan membuat roknya tersingkap hingga membuat paha mulusnya kelihatan. Kak Raka mau masuk dulu? Ibu pasti senang kalau Kak Raka mau main ke rumah. Ucap Norin menawan Raka untuk mampir ke rumahnya. Enggak, lagi banyak urusan di rumah. Jadi aku harus pulang. Lain kali aja ya. Raka melihat siluet ibu Norin di depan rumah. Jadi Raka mengucapkan hal itu. Oh, oke deh. Hati-hati ya Kak Raka. Cowok itu langsung melajukan motornya untuk keluar dari gang rumah Norin. Norin melambai dengan senyum lebar. Tapi sesaat kemudian senyum itu pudar dari wajahnya. Entah apa yang ingin dia pikirkan. Pikiran Norin benar-benar jauh berkelana. Dia ingin setidaknya ada ciuman kening saat Raka pergi tadi. Norin kira setelah ciuman memabukkan mereka di gudang belakang sekolah, Raka akan semakin luluh padanya dan segera meresmikan hubungan mereka menjadi kekasih. Mungkin masih butuh waktu. Aku yakin Kak Raka cepat atau lambat pasti akan nembak aku. Batin Norin tersenyum senang. Kemudian gadis itu berbalik dan berjalan menuju rumahnya. Dia terkejut ketika membuka pintu melihat ibunya yang sedang menatapnya dengan tatapan aneh. Kenapa senyum-senyum gitu? Apa Raka udah jatuh cinta sama kamu? Tanya ibu Norin. Sepertinya sebentar lagi deh. Bu, Kak Raka lagi sakit. Jadi dia masih banyak tidak fokusnya. Tapi aku yakin jika Kak Raka pasti sangat mencintaiku. Jawab Norin berbinar. Dari mana kamu yakin jika Raka benar-benar mencintaimu? Tanya sang ibu. Norin semakin tersenyum lebar. Kemarin pas di gudang belakang sekolah, aku sama Raka gini-gini. Norin memperagakan dengan tangannya yang saling ditaukan. Maksudnya gini-gini tuh apa? Tanya ibu Norin tidak paham. Cekah, ibu nih pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu alias bodoh? Sih, Norin berdecak. Sedangkan ibu Norin langsung melotot sempurna ketika mendengar ucapan sang anak yang seperti itu. Astaga, ini anak katanya pintar, tapi kok sikapnya nggak ada akhlak ya? Ibu Norin menarik telinga putrinya itu sedikit keras. Oh, sakit bu. Norin mengusap telinganya yang pasti warnanya sudah sangat merah. Jeti, apa jawabannya kamu? Norin, jangan bikin ibu mati penasaran. Iya. Gini loh bu, kemarin tuh Raka dan aku udah ciuman di gudang. Norin menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan karena malu. Astaga, ternyata kamu sudah besar. Udah bisa kissing-kissing. Eriska menghempaskan tubuhnya di atas ranjang yang penuh dengan bonek Hello Kitty itu. Moodnya semakin buruk ketika tadi dia melihat Raka dan Norin berboncengan sambil pelukan erat. Nyatanya Eriska memang secinta itu dengan Raka. Dia menahan air mata yang akan keluar ketika memikirkan perasaannya yang sudah sia-sia selama ini hanya untuk mencintai cowok brengsek itu. Aku harus bisa melupakan Raka. Dia dan cewek cupu itu mungkin sudah berpacaran dan tidur bareng kan? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Aku nggak boleh suka sama dia lagi. Kuman Eriska. Gadis itu bangkit dan melihat tumpukan paper bag yang ada di sofa. Sebaiknya dia mencoba beberapa baju yang tadi dia beli itu. Eriska membuka paper bag itu dengan mata yang berbinar. Sungguh baju-baju yang dipilih sangat bagus-bagus. Eriska menatap pantulan tubuhnya di depan cermin. Sepertinya baju-baju yang dia beli memang sangat pas dan cocok di tubuhnya. Dia memasukkan beberapa baju lamanya ke dalam kardus. Eriska ingin buang sial. Mungkin kesialannya karena dulu dia telah dibutakan oleh Raka. Tapi sekarang dia sadar jika di dunia ini bukan hanya Raka cowok tampan dan keren. Ponsel Eriska di atas meja rias bergetar. Gadis itu segera mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menelepon. Niken, tumben nelepon. Biasanya aku duluan yang nelepon dia. Eriska menggeser tombol hijau untuk mengangkat panggilan di sana. Halo, gimana keadaan lo? Udah sehat kan? Eriska sedikit mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan dari Niken. Tapi sedetik kemudian dia paham dan mengangguk. Iya, keadaan gue udah baik kok. Tadi cuma masuk angin. Jadinya mual-mual. Syukur deh kalau gitu. Sebenarnya, gue nelepon lo karena ada sesuatu yang mau gue omongin. Ya elah, enggak biasanya lo ngomong di telepon kan? Terdengar decakan sebal di seberang sana. Soalnya ini penting sih, kalau menurut gue. Dan penting juga menurut lo. Jadi dengerin baik-baik. Jangan menyela sebelum gue selesai bicara. Iya gue dengerin. Pasti lo bakal kaget. Tapi jangan seneng dulu ya. Niken terkikik di seberang sana. Apaan sih? Niken, buruan kakak mau cerita tuh.
Eriska makin kesal dengan sahabat baiknya itu. Oke. Begini, tadi waktu jam pelajaran istirahat Raka nyamperin gue. Dan dia nyariin Elo. Gimana? Lo seneng kan? Krik. Eriska merasa aneh. Dia tidak girang sama sekali. Kok lo dim? Apa lo tidur, Riz? Halo? Enggak, gue enggak tidur. Good juga udah enggak peduli lagi sama tuh cowok. Hah? Niken tercengang mendengar jawaban dari Eriska. Sumpah, ini Eriska sahabat gue yang cinta mati sama Rak. Eriska memutar bola matanya malas. Gue udah nggak mau lagi dengar nama cowok itu. Dia udah punya kekasih dan gue nggak mau jadi orang ketiga di antara mereka. Jadi cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Keesokan paginya, Eriska keluar dari dalam mobil dan berjalan dengan tenang ke arah gedung kelasnya. Banyak tatapan mata yang kagum dan juga terkejut karena melihat perubahan penampilan Eriska yang signifikan. Dulu pakaiannya selalu ketat, sekarang sudah agak longgar. Bahkan rok di bawah lutut dan sedikit besar di bagian bawah. Eriska tidak memakai make up sama sekali. Dia hanya mengoleskan pelembab dan juga lip balm di bibirnya yang memang sudah berwarna pink alami itu. Tentu saja dengan penampilan yang seperti ini semakin membuat Eriska cantik luar biasa. Mungkin dia bisa dinobatkan sebagai Queen of School karena kecantikan alaminya memang begitu terpancar mempesona. Itu Eriska anak kelas 11 bukan sih? Gila Koi, cantik banget tuh cewek. Siapa dia? Murid baru? Bukan. Dia kan Eriska yang biasanya pakai pakaian seksi dan juga makeup yang menor. Ya ampun, selama ini dia menyembunyikan kecantikannya. Dia dasarnya udah cantik, tapi kalau dandan kayak gini jadi makin cantik deh. Eriska tidak memperdulikan ucapan orang-orang. Dia terus berjalan tanpa melihat kanan kiri ataupun berlari-lari seperti biasanya hanya untuk mengejar Raka. Namun, hal tersebut tidak lepas dari pandangan seseorang yang merasa ganjil dengan sikap Eriska dan juga perubahan tampilannya kali ini. Bro, lihat, Eriska jadi makin cantik ya. Bahkan dia nyuekin Elo. Kah? Seru Kenzo. Bersambung.